Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang bagaimana perasaan dia, orang yang kamu rindukan saat ini. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang rindu sama seseorang. Kita lihat ya, perasaan orang yang kamu rindukan saat ini itu bagaimana gitu. Apakah dia juga rindu kamu ataukah malah sebaliknya gitu. Oke, jika readingan ini lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang bagaimana perasaan dia, orang yang kamu rindukan saat ini. Oke, jadi temanya perasaan orang yang kamu rindukan saat ini. Oke, jadi di sini kalau aku lihat mungkin saat ini kamu sama dia ini bisa dibilang sudah tidak ada komunikasi lagi. Kalian benar-benar lost kontak saat ini. Mungkin dia meninggalkan kamu tanpa alasan yang jelas ya. Padahal dia masih merasakan rindu yang sangat amat mendalam di sini sama kamu gitu. Jadi ketika kamu rindu sama orang ini, dia pun merasakan hal yang serupa. Jadi kalian tuh sama-sama rindu karena di sini energi kalian masih sama-sama kuat. Gitu. Ya. Jadi perasaan orang yang kamu rindukan saat ini pun sama seperti yang dia rasakan. Cuma karena kalian gak komunikasi lagi, udah gak ada hubungan lagi. Jadi kalian gak ada pergerakan satu sama lain gitu. Antara ingin komunikasi atau tidak di sini satu sama lain itu tidak ada. Jadi kalian hanya merindukan dalam diam, kangen dalam diam, seperti mengingat itu dalam diam gitu. Karena memang tidak ada pergerakan atau perjuangan untuk gimana caranya hubungan ini bisa baikan lagi gitu, ya. Tapi di sini aku lihat walaupun kamu dan dia sudah tidak ada komunikasi lagi, dia masih sering kok, walaupun nggak pernah bertemu, nggak ada komunikasi, dia masih sering kok di sini memperhatikan kamu dari jauh, memantau kamu. Ya, di sini salah satunya memantau kamu itu dengan cara stalking sosial media kamu. Ya, karena dia itu tidak berani untuk menghubungi kamu. Jadi salah satu cara yang bisa membuat menghilangkan rindu dia ke kamu, dia hanya bisa memantau kamu dari jauh, dari sosial media kamu, agar kerinduan dia ini bisa terobati. Karena yang aku lihat di sini sampai saat ini dia pun belum bisa ngelupain kamu, mau dia udah punya pasangan atau tidak di sini. Hatinya tuh tetap ke kamu. Dia bimbang, dia bingung dengan kerinduan dia. Mungkin ketika kamu sama dia itu ada hubungan, mungkin terlalu banyak hayalan atau mungkin angan-angan dia pada hubungan kalian, atau mungkin karena dia cinta banget sama kamu tadinya gitu, dan mungkin dia meninggalkan kamu itu ada sesuatu hal yang mungkin membuat dia tuh ngerasa hubungan ini nih nggak perlu dilanjutkan lagi. Tetapi ketika dia memutuskan seperti itu, pikiran dia, fokus dia itu tidak benar-benar bisa terfokus sama kamu gitu. Pikiran dia dan fokus dia itu tidak terfokus sama pasangan dia gitu. Malah di sini malah memikirkan kamu, fokusnya ke kamu, ingat ke kamu, rindunya ke kamu. Dia mikirin kamu di sini. Dia pengen tahu kamu itu bagaimana keadaannya, seperti yang kamu inginkan gitu. Karena kalian di sini benar-benar tadinya hubungan itu baik ya. Hubungan itu penuh dengan cinta gitu, penuh banyak angan-angan atau hayalan untuk masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Tapi ujung-ujungnya harus ada perpisahan. Mungkin dia menghilang tanpa kejelasan, dia ngeblokir kamu, atau mungkin dia pergi tanpa pamit yang membuat kamu tuh kayak bingung gitu sama sikapnya gitu. Dan hubungan kalian itu bisa dibilang tidak ada kejelasan gitu.
Hubungan kalian itu tidak ada kepastian gitu. Ini hubungan ini selesai atau tidak gitu. Karena di sini yang aku lihat dia tuh tiba-tiba aja menghilang dari kehidupan kamu. Karena dia ngerasa hubungan ini tuh capek gitu. Dia melanjut itu capek gitu. Dia lelah, dia bosan, dia jenuh pada hubungan yang saat ini, yang tadinya kalian jalani gitu. Makanya itu alasan dia meninggalkan kamu. Dan mungkin ada beberapa teman-teman juga kayak merasa dia mungkin pergi meninggalkan kamu itu mungkin demi orang ketiga, atau mungkin demi lawan jenis lain gitu. Dia memilih orang itu daripada kamu yang udah bertahun-tahun, berbulan-bulan sama dia. Dia lebih memilih orang baru gitu. Karena udah bosan tadi sama kamu, udah jenuh gitu. Jadi dia lebih memilih untuk mencoba hal baru. Padahal saat ini rasa sayang, rasa cinta itu masih ada ya. Karena jenuh dan bosan itu tadi yang menutupi perasaan itu gitu. Makanya dia memutuskan untuk berpisah dengan sepihak. Dia memutuskan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Dan akhirnya saat ini dia merasa kehilangan. Karena walaupun saat ini dia menjalin hubungan dengan orang baru, dengan siapapun, dia kelihatan bahagia, tetap terfokusnya masih kamu gitu. Dia masih belum bisa untuk move on atau ngelupain kamu banget. Dia masih sering mikirin kamu. Jadi ketika kamu rindu, perasaan orang yang kamu rindukan sama seperti yang kamu rasakan. Jadi kalian tuh masih saling rindu, masih saling ingat, masih saling mikirin karena energinya masih sama-sama kuat gitu. Ya sebenarnya kita kembalikan lagi ke jodoh ya. Memang jodoh sudah ada yang mengatur, rezeki maut juga sudah ada yang mengatur. Tapi setidaknya kalau kita berusaha, kita berdoa, kenapa tidak gitu? Karena tidak ada usaha dan doa yang mengkhianati hasil gitu. Dan dia ini juga tipe orang yang mudah bosan di dalam hubungan. Dia bukan tipe orang yang ingin mencari seperti hubungan itu gimana sih caranya untuk terus tetap asik gitu. Bukan seperti itu, malah ketika dia bosan atau mungkin dia merasa jenuh pada hubungan ini, dia mudah saja untuk meninggalkan kamu. Seperti halnya seperti ini gitu. Jadi ketika dia bertemu dengan lawan jenis baru, dia akan memilih orang baru gitu. Karena rasa cinta, rasa sayang dia tuh udah tertutup sama bosan dan jenuh pada hubungan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih merindukan seseorang. Sebenarnya kita rindu sama seseorang itu bukan hal yang buruk ya, bukan juga tidak boleh, ya itu hal wajar gitu. Apalagi kamu memiliki kenangan sama dia, itu kenangan yang cukup banyak, bersama, berdua, sama-sama. Mungkin banyak rintangan, banyak konflik, banyak kebahagiaan yang membuat kamu tuh sering kayak rindu. Karena sulit memang untuk melupakan seseorang yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Apalagi orang itu hadir memberikan warna. Cuma yes, alangkah baiknya setidaknya kamu mencoba untuk mengikhlaskan untuk saat ini gitu. Jadi buat teman-teman yang masih rindu, jangan pernah ada kata mengharap, jangan kata akan berpikir yakin bahwa dia akan kembali sama kamu, karena energi untuk kembali di sini tidak ada. Intinya untuk saat ini boleh rindu, tetapi dengan sewajarnya saja. Jangan sampai merusak pikiran kamu menjadi pikiran yang tidak baik ya. Takutnya kerinduan kamu yang sangat amat dalam membuat kamu itu kayak ingin komunikasi lagi, membuat kamu itu ingin ketemu lagi sama dia, ingin menghubungi dia lagi gitu. Padahal di sini kan kamu udah disakiti ya kan, kamu udah ditinggalkan itu. Jadi kayak bisa untuk menjaga kontrol emosi pada diri sendiri agar harga diri kamu itu dihargai oleh siapapun gitu. Ya, jadi itu yang dia rasakan ketika kamu rindu sama dia. Jadi kalian tuh sama-sama merasakan hal yang serupa. Cuma itu tadi, kalau untuk kembali energinya sangat kecil ya. Tetapi energi tentang kerinduan, tentang memikirkan itu masih kuat gitu. Cuma memang kalian memang kayak disuruh semesta untuk menjalani kehidupan masing-masing, melanjutkan kehidupan masing-masing ke depannya. Ya, ya mudah-mudahan kamu bisa bahagia tanpa dia, walaupun energinya masih mikirin, setidaknya kamu bisa move on lah dari dia. Ya, bangkit itu lebih baik daripada harus menunggu sesuatu yang tidak pasti ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa sedang rindu, dia juga merasakan hal yang serupa, sedang memikirkan seseorang, dia pun sama. Jadi perasaan orang yang kamu rindukan saat ini, dia juga merindukan kamu. Mudah-mudahan kamu dan dia bisa menjalani hidup sendiri-sendiri dengan kebahagiaan masing-masing ya. Tetap semangat dan lanjutkan kehidupan kamu, karena perjalanan masih panjang. Bukan hanya dia orang di dunia ini, masih banyak lagi yang lebih baik dan mungkin akan tulus mencintai kamu ya.
Kartu hanya gambaran, nggak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Ya, resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ingatkan, ini energinya banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak juga ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 6 zodiak yang cenderung ya. Ada 6 zodiak yang cenderung, tetapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya. Kita akan lihat ya zodiaknya apa aja sih. Gitu. Di sini ada Sagittarius, terus ada Libra, ada Cancer, terus ada Gemini, ada Aries, dan di sini Pisces. Aku ulangin ya. Pertama di sini ada Sagittarius, Libra, Cancer, Gemini, Aries, dan Pisces. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di 3 zodiak ini ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.